Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya berharap wajah-wajah dengan sukacita bisa lambaikan tangannya dong. Haleluya. Saya sedang berdiri sama-sama nih Bapak Ibu. Sebelumnya kita mau ucapin kanan kiri depan belakang selamat Paskah. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita percaya. Haleluya. Kita percaya karena pengorbanan Tuhan kita boleh ada di tempat ini Bapak Ibu. Kita percaya karena kebangkitan Tuhan kita diberikan pengharapan yang baru dan keselamatan yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Pastor hati kita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kasih anugerah melimpah buat kami Tuhan Yesus. Di mana kami boleh merasakan Tuhan buat hari ini Tuhan ada suatu kebahagiaan terus. Ada sesuatu Tuhan realitas dalam kehidupan kami Tuhan. Kau menyatakan dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan Yesus. Di mana kami merayakan Paskah di hadapan-Mu ya Bapa. Di mana Tuhan Kau telah bangkit buat hidup kami Tuhan, untuk keselamatan kami Tuhan. Dan Kau menyatakan Tuhan dan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Buat kami semua Tuhan Yesus. Layani kami semua Tuhan Yesus. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami hati dan pikiran kami ya Bapa. Sehingga Tuhan Yesus boleh kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus, untuk membawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus, untuk menyambut merayakan Paskah di hadapan-Mu Tuhan buat hari ini Bapa. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu buat Pastor. Amin ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan Yesus turun Tuhan. Kau berikan dengan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu ya Bapa. Di mana Kau membukakan sikapkan firman-firman-Mu Tuhan Yesus. Apa yang Kau taburkan dengan firman-Mu Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, buat setiap kami, buat setiap jemaat kami Tuhan Yesus. Ada kuasa, ada suatu kebebasan Tuhan, ada kemerdekaan Tuhan Yesus, ada berkat yang Kau sediakan Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami makan dengan meresponi firman-Mu Tuhan, kami diberkati dalam Engkau ya Bapa. Urapi Tuhan Pastor. Amin ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Dari kami singer, imam musik-Mu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa atmosfer-Mu turun Tuhan atas kami Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami bawa Tuhan dengan pujian penyembahan Tuhan, alunan surga turun Tuhan Yesus, menghinggapi semua Tuhan di dalam ibadah kami di GBI Pademangan ya Bapa. Kami sangat percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan gembala kami kasih Tuhan Yesus buat Pastor Niko Tuhan beserta ketiga wakil kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus Pastor Niko Tuhan Yesus. Kau beri kekuatan, kemampuan Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus dengan berkat yang berlimpah Tuhan, kesehatan yang Kau berikan Tuhan, ketajaman Tuhan, rohnya, hikmat, visi misi. Lebih lagi Tuhan Yesus Kau membukakan ya Bapak atas gembala sidang kami ya Bapak, boleh menangkap visi misi-Mu Tuhan Yesus, untuk membawa gereja-Mu Tuhan sebagai messenger-Mu Tuhan Yesus, sebagai messenger Pentakosta yang ketiga Tuhan atas hamba-Mu Pastor Niko ya Bapak. Sehingga lawatan Allah Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, api Pentakosta Tuhan tersebar Tuhan Yesus, membawa kuasa yang lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus, di mana di gereja maupun di lokal ya Bapak, boleh mengerti makna api Pentakosta ini Bapak. Berkati Bapak, berikan Tuhan satu kecocokan hati Tuhan, unity yang Kau berikan Tuhan ketiga wakil kami Tuhan, untuk mendukung, membinakan Tuhan untuk atas gembala sidang kami ya Bapak, yang selalu Tuhan di dalam satu visi kami Bapak. Berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan untuk gembala kami Cikampek Tuhan, buat Pastor William Tuhan beserta Ibu Gembala Tuhan Yesus. Memohon Tuhan Yesus berkat-Mu melimpah Tuhan, di mana Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Yesus dalam pengembalaan Cikampek Tuhan Yesus kami percaya penuaian akan terjadi Tuhan Yesus. Kau akan menambahkan setiap cabang-cabang Tuhan di bawah Cikampek Tuhan, di mana cabang-cabang akan bertumbuh Tuhan, mengembang Tuhan, hampir mencapai 30 cabang ya Bapak. Target yang Kau berikan Tuhan Yesus, tuaian jiwa-jiwa Tuhan Yesus, boleh melihat Tuhan berkat-Mu Tuhan Yesus, jiwa-jiwa akan ada, akan hadir Tuhan di dalam pengembalaan Cikampek ya Bapak. Berkati Tuhan Pastor ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan untuk Pastor Hengki Tuhan sebagai gembala kami kasih Tuhan Yesus. Beserta Ibu Gembala, seluruh pengerja kami kasih Tuhan, berkat melimpah juga Tuhan Yesus. Kau berikan kekuatan Tuhan Yesus, kemampuan atas gembala kami Pastor Hengki Tuhan sebagai leadership kami Tuhan Yesus. Kami sangat percaya urapan-Mu terus Tuhan Yesus, kepekaan Tuhan Kau berikan Tuhan Yesus, boleh Tuhan menangkap dengan
misi kami Tuhan di gereja kami Tuhan, dengan tua yang 5.000 jiwa Tuhan Yesus. Kami sangat percaya iman pengharapan kami Tuhan Yesus boleh terus Tuhan, boleh bangkit Tuhan Yesus, boleh akan terjadi. Kenapa terjadi jiwa-jiwa Tuhan di Yemen pada nama Tuhan, boleh lawatanmu terjadi Tuhan Yesus, sehingga boleh mau melawat Tuhan di sekitar yang ada Tuhan Yesus, di Pademangan Raja Wali, Gunung Sari sekitarnya Tuhan Yesus. Engkau yang akan berbicara bukan di tempat pribadi Tuhan, jiwa-jiwa Engkau hadirkan, Engkau mengumpulkan Tuhan di dalam ibadah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan berkati gereja kami, berkati juga Tuhan setiap anak-anaknya Tuhan, buat Pastor Hengki Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan di dalam studi Tuhan Yesus, di dalam Tuhan pekerjaan Tuhan Yesus, maupun Tuhan study luar negeri maupun dalam negeri Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan Tuhan, hikmat yang takutkan Engkau Tuhan, Kau berikan Tuhan setiap anak-anaknya Tuhan, di mana Tuhan Yesus Kau boleh membekali suatu ilmu yang Kau berikan ya Bapa, boleh untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan untuk setiap anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Ini berdoa buat negeri kami, cintai Tuhan, bangsa kami Tuhan Yesus. Terus Tuhan, goncangkan bangsa kami Tuhan Yesus. Boleh Kau lawat bangsa kami Tuhan. Kau akan membakar dengan api Pentakosta untuk bangsa kami Tuhan. Boleh lawatan-Mu terjadi Tuhan Yesus, bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berikan Tuhan kepada bangsa kami Tuhan. Kau berikan yang berintegritas yang tinggi Tuhan, atas kepemimpinan yang Kau percayakan atas bangsa kami Tuhan. Pimpinan kami, presiden kami, wapres kami, menteri kami, DPR kami, gubernur, seluruh pejabat-pejabat daerah Tuhan Yesus. Biarlah hikmat yang turun yang Kau berikan takut akan Kau Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi bangsa kami, yang ingin memulihkan negeri kami cintai Tuhan, untuk membangun negeri kami Tuhan Yesus untuk ke depan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati kepemimpinan bangsa kami ya Bapa. Berkati juga Tuhan untuk bangsa kami untuk menghadapi Pilpres 2 tahun kemudian ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah Kau proses, Kau bentuk Tuhan kepemimpinan yang Kau pilih Tuhan dalam Pilpres ini Bapa. Kau berikan hikmat yang takutkan Kau Tuhan Yesus, di mana Tuhan, di mana 2 tahun yang ke depan Tuhan berikan roh keamanan Tuhan Yesus, keselamatan dan perlindungan yang selalu menyertai bangsa kami ya Bapa, sehingga bangsa kami mengalami berkat yang berlimpah dengan penuh damai sejahtera yang Kau berikan di bangsa kami. Berkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami semua Tuhan Yesus, setiap jemaat kami Tuhan sudah hadir pada Engkau Tuhan. Bila saatnya Tuhan kami akan fokus Tuhan, terarah pada Engkau Tuhan, agar pikiran kami Tuhan boleh tertuju kepada Engkau Tuhan, untuk memuji, menyembah-Mu dan mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Di mana Tuhan boleh hari kemenangan Tuhan Kau nyatakan dengan kuasa-Mu, dengan Allah yang hidup Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dimana kami pulang membawa berkat sorak-sorai yang dari Engkau Tuhan, sehingga kami diberkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Siapa yang mau Dia bangkit, Dia hidup. Yang mulia kami, amin. Sekali lagi tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tangan kita tinggi di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita mau katakan Dia bangkit, Dia hidup sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh rabaya, 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 rabaya. Rabaya, 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 rabaya. Haleluya. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit.
Oh, Rabbi. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau sungguh Allah yang mengorbankan nyawanya bagi setiap hidup kami. Oh, Rabbi. Oh, Rabbi ya Rabbi. Kita sembah Tuhan. Oh, Rabbi. Melukiskan
Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu. Roh Kudus menguasai setiap kami. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Berbicaralah, berbicaralah. Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, supaya kami mengerti firman-Mu dan membuat hidup kami semakin dekat dengan Engkau. Biar mata kami senantiasa memandang Engkau. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Taruh isi hati-Mu dalam lidah dan bibir hamba-Mu ini. Basuh hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Biar hamba-Mu menjadi layak untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pasang doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk WA yang luar biasa dari jauh untuk single ya. Pemusik biar nemenin saya di atas, kecuali mau Sofian. Haleluya. Shalom semuanya. Halo. Beng Am. Haleluya. Ni Homa. Hao. Kok ini nggak pernah begitu ya? Ini jadi. Haleluya. Hari ini hari yang luar biasa ya. Kita itu keluarga, jadi jangan tegang. Saya kalau dipelototin juga kabur saudara. Haleluya. Sehat semuanya? Berarti bakmi semangkok habis semua nih. Kalau sehat itu bakmi apa sih habis? Haleluya. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kenapa? Karena hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus. Ya, Yesus bangkit dari antara orang mati. Orang boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi yang bangkit cuma satu, Cu Yesus. Ya, Cu Yesus wo ini. Nah, itu penting. Ya, itu yang penting. Ya, Tuhan Yesus saja yang bangkit. Kalau ada orang bangkit dari antara orang mati, nggak ada yang bangkitin, saudara. Bangkit sendiri, orang itu layak nggak kita jadikan apa namanya pegangan dalam hidup kita? Amin. Ya, layak loh, saudara. Coba di sini kalau ada yang bangkit dari antara orang mati, pasti saudara setiap tahun minta restu terus. Kalau buka toko biar rame, gitu ya kan? Biar enteng jodoh, gitu ya kan? Biar tambah kaya. Datang saudara, kenapa? Bangkit dari antara orang mati loh. Itu pasti rame saudara, seluruh Pademangan bisa dibeli sama orang itu, jadiin parkiran. Kenapa? Ini orang dahsyat luar biasa. Nah, Tuhan Yesus itu kayak gitu saudara. Dia itu bangkit dari antara orang mati karena dia Tuhan, karena dia Raja, karena dia Allah, gak ada yang lain. Cuma Cu Yesus. Haleluya. Ya. Jadi karena begitu dahsyatnya Cu Yesus, sampai-sampai gitu ya, setiap hari Minggu kita itu ibadah, benar nggak? Setiap hari Minggu, kenapa? Karena setiap hari Minggu adalah hari pertama dari setiap minggu. Hari yang ketujuh itu hari Sabtu. Sabtu berasal dari kata Sabat. Wih, cocok kan sama bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia lebih dekat sama bahasa Ibrani, ya, lebih dekat saudara daripada bahasa Inggris, ya kan? Lebih dekat bahasa Indonesia. Sabtu, Sabat, gitu, ya. Minggu, nah ini udah ambil dari Portugis nih, Portugis, ya kan? Domingos, artinya apa Domingos? Hah? Ih, mantap ini, sekolahnya pernah di Spanyol. Tahu loh, ya Domingos itu artinya hari Tuhan. Saudara tahu hari Tuhan? Hari Tuhan itu hari datangnya Tuhan. Jadi setiap hari Minggu kita kebaktian Minggu, Domingos, artinya gini, ini harinya Tuhan. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
Mari kita bersukacita. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Saudara jangan hari Minggu gini. Kenapa kok babi saya mati? Sukacita dong. Yang penting sukacita. Bukan kita ngejar duit ngejar ya. Karena duit itu punya mata. Dia cari orang yang bersukacita. Duit jangan diudak-udak sampai stres, tambah jauh. Bawa seneng aja. Ya goyang. Orang Kalimantan itu kan biasa suka goyang. Ayo, musiknya musiknya ya, kita dukung musik. Saya nggak apa-apa, nyanyi aja. ya, kita nyanyi ya bareng ya. Ayo. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita, ayo Bapak Ibu Saudara, saya udah pakai berdiri. Suka, katakan, yes. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukacita. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi katakan, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini harinya Tuhan. Yes. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Haleluya. Silakan kembali dulu. Ya itu dia. Yang dari rumah tadi encok-encok pasti mulai sembuh. Karena mulai menyadari harinya Tuhan. Aku mau ketemu sama Tuhan. Amin. Aku mau ketemu. Kalau kita ketemu sama Tuhan, hati yang susah jadi senang. Amin. Itu dia tuh. Hari Senin besok kita mulai beraktivitas. Apa yang nggak mungkin menjadi mungkin. Amin. Itu dia, kita diberkati Tuhan. Yang biasanya cari orderan susah, orderan datang. Selamat datang orderan. Nyari-nyari saya ya. Gitu ya kan. Masih butuh saya? Orderannya bilang gitu. Saudara jawabnya apa? Jangan. Kamu bertanya-tanya. Gitu. Sombong dikit dong. Jangan langsung iya gitu. Kamu bertanya-tanya. Gitu ya kan. Tenang aja, kita itu anak Tuhan. Amin. Jadi hari seperti ini 2000 tahun yang lalu Yesus itu bangkit di minggu pertama ya, hari pertama minggu itu hari Minggu, saudara. Sebab itu setiap hari Minggu kita beribadah. Sepupu kita maunya Jumat libur, gak bisa. Yesus lebih sakti dari semuanya. Biar dia Jumatan. Jumat dijadiin libur dong, Jumat jadiin libur nasional. Nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan hari Sabat, sekarang kantor-kantor mulai libur. Ada yang Sabtu kerjanya libur kan? Minggu juga libur. Mantap. Libur setiap hari. Itu mantap. Itu namanya lebih dari dosa perkara. Haleluya ya. Yang penting semuanya pingsan. Haleluya. Ya, yuk kita baca Alkitab. Ini kayaknya nyanyi-nyanyi. Kayak pendetanya nggak serius nih gitu ya. Jangan dong, serius ya. Markus 16 ayat 1 sampai yang ke 8 kita akan baca bersama-sama ya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Di pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur.
Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempatnya mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan kepada teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus, yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya. Ya, ini nggak boleh hilang. Tentang kebangkitan Yesus ini nggak boleh hilang dari pikiran kita. Setiap hari kita bangun tidur, kita harus ingat Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, kita percaya bukan kepada orang mati, tetapi kita percaya kepada orang yang hidup. Hidupnya nggak 100 tahun, nggak 200 tahun, tetapi hidupnya kekal selama-lamanya. Kita percaya kepada Dia, kita berharap kepada Dia, kita berdoa kepada Dia. Sebab itu, kalau yang mati nggak bisa menolong yang hidup, tetapi yang hidup pasti bisa memberikan pertolongan dalam hidup kita. Amin. Sebab itu kita percaya Yesus. Karena semuanya mati, cuma Yesus yang nggak mati. Sebab itu waktu kita berdoa, Dia mendengar doa kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari rangkaian pengorbanan Yesus, ya, untuk menebus kita. Kenapa kita mesti ditebus? Kalau nggak ada kematian, nggak ada kebangkitan. Dan kematian Yesus adalah untuk menebus kita. Kenapa seperti itu? Nah, saya akan sampaikan di sini hal yang sangat penting, ya. Seandainya Yesus itu manusia, Dia mati dan tidak dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 17. Seling kita baca bersama-sama. Oh belum. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Haleluya. Ini dia tuh. Jadi untung Yesus itu Tuhan, untung Yesus hidup. Kalau Dia nggak hidup, kita masih tinggal dalam dosa. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk apa? Pengampunan dosa. Ternyata Yesus itu mati disalibkan karena dosa. Siapa yang dosa? Kita. Wo and me, orang berdosa. Nimen semua orang berdosa. Wo juga. Gak ada yang benar seorang pun tidak. Semuanya apa? Berdosa. Ya, itu dia. Sebab itu karena Yesus itu suci gitu ya. Kadang ada orang-orang yang ngaku dirinya Yesus. Saya Baba ngaku dirinya Yesus. Kemarin di Kenya ada orang ngaku dirinya Yesus. Saya kirim ke WA-nya Pak Hengki, belum dibuka. Orang Kenya ngaku dirinya Yesus. Orang Kenya sih mau percaya dia Yesus. Oh kamu Yesus, puji Tuhan, berarti kita salibkan dia. Kabur saudara. Nah katanya Yesus, kita mau salibin lo kabur. Berarti lo bukannya Yesus dong. Orang Yesus disalibin. Ada fotonya saudara, ganteng kayak Pak Hengki. Mau lihat?
Ada tuh, Peggy bisa masukin TV, ya. Nah itu dia tuh. Jangan ngaku-ngaku Yesus. Kalau ada orang ngaku, percayain aja. Tapi besok saya salibin ya. Nah itu dia tuh. Karena dosa, saudara. Dosa itu membawa akibat. Ya, dosa itu membawa akibat kita apa? Terpisah dari Allah. Dosa itu membawa akibat kita kehilangan kemuliaan Allah. Manusia dulu waktu dicipta, wah ini. Nah iya kan, papanya Pak Hengki kan? Saya bilang juga apa? Ini tulisannya ini nggak keluar semua ya? Tuh, nah apa? Bacanya nggak bersama-sama nggak apa-apa, ini bukan Alkitab. Ya, mengaku Yesus, pria di Kenya kabur ke kantor polisi saat apa? Akan disalibkan warga. Ini dia nih. Tapi apakah Yesus yang kita percaya, yang kita sembah kabur? Enggak kan? Dia malah datang. Pak itu kan semua berkat jasanya Yudas. Saudara salah. Ada nggak ada Yudas, Yesus tetap disalibkan. Amin. Orang itu kalau cari cari salahnya orang itu gampang kan? Yesus benar dalam perkataan, perbuatan, pikiran nggak ada yang salah. Tapi dicari salahnya, akhirnya ketemu nggak salahnya? Ketemu. Waktu imam besar nanya, benar nggak kamu itu putra yang maha tinggi? Wow. Sebenarnya bahasanya gini, benar nggak kamu itu putra yang terpuji? Yang nanya bukan tukang rokok, saudara. Yang nanya imam besar. Waktu Yesus berhadapan sama imam besar, dia harus ngaku siapa dirinya sebenarnya. Yesus nggak bisa bohong. Yesus harus terus terang. Dan waktu ditanya sama imam besar, benar nggak kamu anak dari yang terpuji? Saudara tahu artinya? Yang terpuji itu Yahweh. Yang terpuji itu Sangti. Benar nggak engkau putranya Sangti? Kemudian Yesus bilang apa? Benar, akulah dia. Waktu imam besar dengar ini, dia mengkoyakkan jubahnya. Dia berkata gini, untuk apa kita perlu saksi lagi? Dia sudah menista agama kita. Dipakai pasal penistaan. Pakai. Masuk nggak? Jangankan Ahok, Yesus saja masuk. Yesus itu kena pasal penistaan, saudara. Betul. Dan itu yang selalu dipakai oleh dunia ini, oleh politikus, untuk menghancurkan orang besar. Kita semua nggak bisa dicari salahnya, nggak bisa, kecuali dalam hal percaya pada Tuhan. Sebab itu Yesus kena pasal penistaan dan disalibkan. Butuh Yudas nggak? Nggak butuh. Yudas itu cuma ibaratnya ya pas ada aja dia, pas sial aja dia. Sialnya gini, sialnya itu Yudas itu seorang pejuang. Saudara tahu nggak arti Yudas? Yudas itu kan bahasa bukan Portugis. Yudas itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya apa? Yehuda, Yesua, sama. Yesia, Yosua, Hamasia, Yehuda, sama. Itu semua Yudas. Tapi kan jemaat ini Pademangan nggak ada yang punya anak dinamai Yudas. Najis katanya itu. Najis apanya? Yang najis perbuatannya. Dan itu cuma Yudas Iskariot dia melakukan itu bukan karena benci Yesus, bukan. Karena dia seorang pejuang dan dia percaya waktu Yesus ditangkap pasti ngelawan. Dia percaya. Waktu Yesus ngelawan, bikin gara-gara sama orang Roma, Yudas tahu Yesus punya kuasa yang besar. Orang buta dijelikan, orang mati dibangkitkan, sakit disembuhkan. Itu orang Roma ditiup jadi abu. Yudas tahu itu. Yudas mau memanfaatkan, memancing amarah Yesus untuk dipergunakan untuk hal yang politik. Ternyata Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus diadili,
Waktu Yudas dengar Yesus akan disalibkan, hatinya hancur. Dia putus asa, dia gantung diri. Udah kalut, nggak bisa milih pohon yang kuat, pohon yang udah lapuk dia gantung, udah gantung sebenarnya mati jatuh. Bawahnya batu, perutnya pecah. Nah ceritanya kan kayak gitu. Memang saudara kalau orang bunuh diri bisa kuat nggak ya? Karena enggak. Itu yang terjadi sama Yudas kan. Nah kan seperti itu. Pas Yudas itu orang politik, seorang pejuang, makanya seperti itu. Nah hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang sangat penting. Waktu seorang kehilangan hubungan sama Tuhan, waktu manusia kehilangan kemuliaan Allah, karena kemuliaan Allah itu penting. Waktu Adam diciptakan sama Hawa, dia nggak pakai baju, tetapi dia nggak merasa telanjang. Wah, kenapa? Karena tubuhnya Adam dan Hawa bercahaya seperti emas. Demikian juga ular. Ular nggak jalannya merayap, ular jalannya berdiri dan sangat cantik dan cerdik ular itu. Warnanya berkilau seperti apa? Seperti tembaga. Itu ular. Gitu ya. Apa yang menyebabkan dosa? Karena manusia ingin seperti Tuhan. Itu kan yang ditawarkan ular. Ini 11-12 yang satu. Saudara pernah bayangkan muka Musa waktu dia habis ketemu Tuhan mukanya bercahaya, baru ketemu Tuhan 40 hari bercahaya. Bagaimana kalau Adam dan Hawa suka ngobrol, suka jalan sama Tuhan, dicipta oleh Tuhan, dihembuskan napasnya, itu mukanya bercahaya, dikelilingi oleh kemuliaan. Nah ini yang hilang waktu Adam itu berdosa. Ini yang hilang. Dan ini yang mau dikembalikan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Ini sebab semua orang sudah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua orang sudah berbuat dosa. Bagaimana caranya? Harus ada darah yang tercurah. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nggak ada. Dosa nggak bisa dihapuskan dengan berbuat baik. Seperti seekor monyet yang masuk ke lumpur, kemudian monyet itu mulai keluarkan pisangnya, keluarkan mangga, keluarkan cincin. Bisa keluar dari lumpur? Nggak bisa. Kan udah berbuat baik. Kok nggak bisa keluar lumpur? Bagaimana caranya supaya monyet itu bisa keluar dari lumpur? Harus ada yang melempar tali, melempar kayu, supaya dia berpegangan dan kemudian ditarik. Amin. Iman itulah tali, iman itulah kayu. Waktu kita beriman sama tali yang dilempar Yesus, kita beriman sama Yesus, kita ditarik, hidup kita diselamatkan dari lumpur dosa. Amin. Tetapi untuk Yesus bisa memiliki kembali manusia, menarik dari lumpur, nggak ada makan siang gratis, tante. Kenapa? Karena waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi tergadai. Dulu waktu saya di kampung, yang namanya kenaikan kelas, gitu ya. Rata-rata musim kenaikan kelas itu kan bareng semua kan, naik kelas, mau masuk sekolah baru, itu semuanya pada sekolah rajin-rajin. TV sekolah, motor sekolah, mobil sekolah. Saudara tahu maksudnya? Digandeng. Itu bahasanya. Mau kemana mas? Gotong TV, mau disekolahin. Artinya digadein. Saudara pernah gadein? Gadein laptop, gadein apalah, gitu ya. Waktu kita gadein motor, ini diberkati semua, nggak pernah gadein motor. Waktu kita ngadain motor, itu kan semuanya STNK, BPKB diserahin. Artinya itu motor jadi punya siapa nih? Punya kita atau punya pegadaian?
Tapi atas namanya kita loh. Itulah masalahnya. Manusia dicipta oleh Tuhan. Tuhan sangat cinta. Nggak cuma sangat cinta, Tuhan cinta mati sama manusia. Waktu manusia itu jatuh dalam dosa, Iblis bilang gini, ya, berdasarkan firman-Mu, peraturan-Mu, mulai sekarang manusia itu menjadi milikku. Karena Adam sebenarnya dicipta nggak untuk mengalami kematian, tetapi karena dosa jadi mengalami apa? Kematian. Karena pada waktu engkau memakannya, ya Adam, engkau akan mati. Qaid. Tapi apa yang terjadi? Hawa terbujuk. Dia makan. Waktu Hawa makan gimana? Mati? Enggak. Suaminya datang. Ya kan? Dan tahu nggak? Menurut ular, benar juga kata-kata ular. Kenapa, Mi? Gini, tahu nggak? Ternyata Allah itu jahat. Loh, kenapa kok jahat? Iya, ternyata Allah itu nggak mau kita sama seperti Dia. Nah, ini ada cara nih, menurut si itu ular, supaya kita sama seperti Tuhan. Makan. Cobain deh. Si Adam bukannya nolak dalam nama Yesusnya, bukan. Coba, boleh juga ya dicoba. Waktu Adam makan, dosa itu terkonfirmasi. Tok, cahaya yang selama ini menutup mereka hilang. Gak mati sih, tapi bakal mati. Mengalami kematian dia. Tadinya kekal, sekarang mengalami kematian. Jadi punyanya siapa? Tergada. Waktu manusia tergada, Tuhan nangis. Biasanya setiap sore, waktu matahari udah mulai condong, mulai ke barat, Tuhan itu selalu ngobrol sama manusia. Tetapi hari itu manusia hilang dari hadapan Tuhan. Dan Tuhan manggil, Adam, kamu di mana? Kamu di mana, Adam? Bapak tahu, kalau Adam nggak ada di hadapannya, berarti Adam sudah tergadai. Apakah Tuhan mau kehilangan manusia? Enggak. Boleh STNK, BPKB di tempat kamu, motor di tempat kamu, tapi itu milikku. Aku mau dia tetap bisa berkomunikasi, memandang aku. Iblis bilang, ada harganya ya. Nggak ada yang gretong, bos. Apa? Dengan darah. Hari itu yang nggak pernah dilakukan Tuhan, Dia lakukan dengan tangannya. Dia mengorbankan domba untuk manusia. Harus ada darah yang dicurahkan, baru manusia itu menjadi layak di hadapannya. Amin. Wah, meskipun itu manusia kan tetap hidup dalam kutuk, terpisah dari Allah, gampang sakit. Yang wanita suka belanja, gitu ya. Wanita kan mulai saat itu jadi suka belanja kan, gitu. Yang laki-laki masih berpeluh cari cian, iya kan? Kalau nggak keluar keringat nggak dapat cian. Jadi ya istri-istri di rumah kasih banyak anduk, untuk suami banyak peluh. Semakin banyak peluh, semakin banyak duit. Amin. Dan sama. Waktu Tuhan bilang, aku mau orang Israel keluar dari Mesir, bos, nggak ada yang gratis. Ingat, itu punya aku, bayar dong. Darah harus dipotong, dioleskan di ambang pintu. Yang ada darahnya di ambang pintu nggak mengalami kematian dalam keluarganya. Tetapi orang-orang Mesir nggak ada darah di rumahnya, di ambang pintunya. Semua anak sulungnya mengalami sejak saat itu. Nah, apa pentingnya darah Yesus? Darah yang dicurahkan di atas Kalvari bagi kita. Yang pertama, kita baca Efesus 1 ayat
7. Sebab di dalam Dia, kita baca bersama-sama. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini dia. Kita dapat apa? Penebusan. Waktu Yesus dimati di atas kayu salib, darahnya itu menebus kita. Kalau motor yang tergade udah ditebus, dia jadi miliknya siapa? Kembali miliknya Tuhan. Amin. Karena tadinya, lihat, Daud berdosa, orang Israel berdosa, dia potong apa? Kambing, domba, sapi, untuk apa? Menghapus dosa. Itu seperti gini, seperti Hengki kasih Cik Noni kartu kredit. Kalau iseng ke GI aja, banyak barang bagus, ada yang dari Eropa, Amerika, pakai, Cik Noni ke sana kan? Gesek sepatu, yes. Gesek baju, yes. Gesek, wah kaos kaki, yes. Gesek. Itu waktu gesek itu udah dibayar belum? Tapi barangnya bisa ditenteng ke rumah. Gimana coba? Darah itu dulunya berfungsi untuk itu, cuman untuk kartu gesek, tapi belum dibayar. Kapan dibayarnya? Waktu Yesus mati di atas kayu salib, Dia membayar lunas. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bukan milik iblis lagi, tapi punyanya Ju Yesus. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ya, ini dahsyat, ini luar biasa. Ya, sebab itu 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata demikian. Sebab kamu tahu, kamu tahu nggak? Ini yang dikatakan ke Petrus, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak ternoda dan tak bercacat. Kita itu mahal. Katakan mahal. Ditebus dengan darahnya Yesus, darah yang gak bercacat, tak bernoda. Amin. Tuhan sekarang memiliki kita, dan hidup masa depan kita punyanya Tuhan. Kalau mati kita masuk surga. Amin. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Haleluya. Saya minta kunci, Pak. Kita katakan bersama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Ya Tuhan, katakan sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Bagiku, katakan bersama. Sungguh, sekali lagi dengan segenap hati kita katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku.
Sehingga pengorbanan Yesus itu sangat besar. Kita nggak bisa ngerti kenapa kok Yesus mau mati untuk saya, orang yang suka nyolong ayam. Saya nggak ngerti, saudara. Saya bukan orang baik. SD kelas 6 saya udah mabuk-mabukan. Rumah orang saya timbukin batu. Udah mempermalukan orang tua saya. Tapi Yesus mati untuk saya. Saya nggak ngerti. Itulah cinta Tuhan. Amin. Dan Tuhan punya rencana yang indah. Katakan, Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup. Amin. Yang punya cucu, punya anak-anak, cucumu, anak-anakmu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya. Amin. Akan diberkati Tuhan, akan disertai Tuhan. Karena keturunan orang benar akan perkasa di bumi. Haleluya. Amin. Jadi kita ditebus. Ya, yang pertama kita ditebus oleh darahnya. Yang kedua, kita dibenarkan oleh darah Yesus. Ya. Roma 5 ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan apa? Oleh darah Yesus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Orang percaya kepada Yesus gak akan pernah dapat murka Allah. Orang yang terima Yesus pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan, apalagi insya Allah. Pasti. Pasti. Jadi kalau ada anggota kita yang meninggal, kasih dia selamat jalan. Kita ketemu nanti di surga. Amin. Mertua saya itu anak buahnya mau cetung. Suruh terima Yesus susah banget. Pakai otak kemana-mana. Saya berdoa, Tuhan selamatkan mertua saya. Ini anak buah mau cetung. Jangan. Saya injili ratusan kali gak mau terima. Nah, karena pandemi dia agak drop. Karena drop, kebetulan keluarga lagi ngumpul. Ya, adiknya istri baru datang ngumpul. Nah, kebetulan, Pak, sini Pak. Bapak kan gak sekuat dulu lagi, iya. Masih biasa keliling glodok, udah gak bisa. Tahu ujungnya kemana, Pak? Tahu. Papa mau gak? Nanti suatu hari kita ngumpul lagi. Waktu kita ngumpul lagi, usia Papa 30 tahun, lagi ganteng-gantengnya. Mau nggak? Atau nggak mau ketemu lagi sama kita? Ya udah, nggak ketemu nggak apa-apa, kita nggak rugi. Jadi Papa mau ketemu nggak? Mau. Mau ngumpul lagi? Mau. Itu ada mertua saya masih gitu juga, budak gitu kan. Di situ juga, dia nyimak aja. Kalau Papa mau terima Yesus, karena anak pertama terima Yesus, anak kedua terima Yesus, anak ketiga terima Yesus, cucu-cucu semua haleluya. Papa mau ikut haleluya? Kalau Papa ikut haleluya, kita nanti waktu Papa mungkin nggak ada, kita nanti ketemu di surga. Mau nggak? Mau. Kalau mau, sekarang dibaptis. Mau. Terima Yesus, dibaptis. Sekarang dengar khotbahnya Stephen Tong terus. Semua orang butuh Yesus. Amin. Karena saya percaya, hanya percaya Yesus, kita dibenarkan dan gak terima hukuman lagi. Kalau saudara ada orang tua, ada family, ada saudara, bayangkan saudara, kalau mereka nanti dihukum Allah gimana? Orang yang jahat di hadapan Tuhan bukan orang yang memperkosa. Orang yang jahat di hadapan Tuhan adalah orang yang ini, tahu orang itu belum kenal Yesus, kita nggak mau beritakan, kita ini jahat. Karena orang itu pada akhirnya akan masuk neraka, kena murka Tuhan. Sebab itu jangan malu-malu, jangan pasengki-pasengki. Kalau ada saudara belum kenal Yesus, mulai baikin. Kalau udah baik, terima Yesus. Yesus juru selamat supaya engkau nggak masuk neraka. Tinggal kebutuhannya apa? Kalau mertua saya kan maunya ngumpul, ya beritanya tentang ngumpul. Mau ngumpul nggak? Mau. Baptis. Kalaupun nanti mati masuk surga, besok kita ngumpul karena kita dibenarkan oleh darah Yesus. Amin.
Kalau sama Tuhan mesti benar, saudara. Dengan perbuatan kita bisa benar? Gak bisa. Perbuatan kebaikan manusia. Saudara pernah berbuat baik sering kan? Ngasih pengemis, donasi, yatim piatu, ngasih barongsai. Kita pikir itu berbuat baik kan? Wah, ya kan memberkati berbuat baik supaya apa? Supaya masuk surga. Kagak. Kita tergadai sama iblis, harus ada apa? Darah. Darah Yesus yang membenarkan kita. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, hidup kita sudah benar, dibenarkan oleh darah Yesus. Haleluya. Jadi jangan berbuat dosa lagi. Kemudian yang ketiga, mendamaikan. Darah Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Kita baca bersama-sama. Kolose 1 ayat 20. 1, 2, 3. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian. Oleh apa? Darah salib Kristus. Dahsyat. Apa? Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Segala sesuatu. Kalau kita sakit, darah Yesus melingkupi aku. Darah Yesus menjamah aku. Kalau darah Yesus menjamah kita, sakit apapun juga menjadi sembuh. Segala sesuatu. Anakmu mau pergi sekolah, khawatir, takut ada apa-apa. Tuhan, tutup bungkus anakku dengan kuasa darah Yesus. Tutup bungkus rumahku dengan kuasa darah Yesus. Mau naik pesawat, tutup bungkus pesawat ini dengan darah Yesus. Mau naik mobil, tutup bungkus mobil ini dengan kuasa darah Yesus. Mau naik kapal, tutup bungkus kapal ini dengan darah Yesus. Segala sesuatu. Amin. Lakukan ya. Lakukan. Supaya kita terus di bawah perlindungan Tuhan. Amin. Supaya kita terus berada di bawah perlindungan Tuhan, karena darahnya itu mendamaikan. Kalau kita berdamai, Tuhan itu dekat sama kita, berjalan sama kita. Amin. Darah Yesus, darah Yesus. Kalau ada orang yang gila, darah Yesus, setannya kabur. Amin. Kalau beli rumah, cari yang banyak setannya. Darah Yesus, kabur setannya, rumahnya saudara tempatin. Saudara terkenal, ini si Enci lebih kuat dari dukun nih. 5 orang mental dari rumah ini, si Enci nyaman-nyaman aja tinggal di situ. Dia nggak ngerti, kita punya perlindungan darah Yesus. Amin. Itu dia. Pakai darah Yesus. Kenapa sih kadang segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita? Kita lupa berdoa, minta tutup bungkus dengan darah Yesus. Penting, saudara. Saya pacaran 10 tahun aja, mertua saya nggak kasih anaknya. Saya bilang, darah Yesus. Langsung itu melihat saya udah kayak ganteng gitu kan. Bagus juga ya anak saya dapat ini ya kan. Langsung dikasih saudara. Itu berat kuasa darah Yesus. Suatu hari di kul itu seorang ibu ngomong, gini, orang dulu nanya gini, ini yang satunya, semalam saya lihat di depan pintu kamu itu ada cowok gede berdiri di depan pintu. Gede, saya nggak berani dekat, cuma saya lihat dari jauh. Nah, kemudian si ibu ini namanya ibu siapa ya? Namanya ibu Rita atau siapa ya? Wah, itu ibu itu ya. Ibu itu ngomong, iya, semalam anakku itu mau mati, susah napas, seperti dicekik. Saya itu dapat ayat dan saya bacakan. Apa yang menjadi milik Tuhan tidak bisa diambil oleh yang jahat. Waktu saya ngomong gitu, anak saya baru bisa napas. Oh gitu. Ya kayaknya itu yang, kan pohon kapuk depan rumah baru ditebang. Kayaknya yang menghuni pohon kapuk itu ngamuk. Oh gitu. Wah, siapa tahu ini masih di rumahnya si Enci. Ya udah kita datang. Saudara saya datang.
Saya doain lagi anaknya, urapin rumahnya, ya, urapin rumahnya, darah Yesus. Wah, saya pulang. Waktu saya pulang tidur jam 1 saya gelisah. Saya kayak ada yang nimpa gitu. Wah, saya tapi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus tambah kuat, saudara. Dalam nama Yesus, saudara, kalau diserang setan doanya gimana? Allah Bapa kami di surga, terpujilah namamu gitu. Salah itu. Ini kan suka diajarin kok ini gak sih kalau diserang setan? Diajarin kok. Diajarin. Kalau ada setan apa doanya? Dalam nama Yesus pergi. Gitu kan? Ya. Coba katakan dalam nama Yesus pergi. Kita praktek sekali. Ya, kalau ada apa-apa begitu ya. Ada setan dalam nama Yesus apa? Pergi. Nah, gitu. Itu baru orang Pademangan. Dalam nama Yesus pergi. Wah, udah susah dalam nama. Kok banget apa saudara yang saya lakukan selanjutnya? Saya minta kunci ya. Nyanyi, saudara. Kalau udah tengking-tengking nggak mau kabur nyanyi. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Lebih keras lagi kita katakan oleh darah, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah domba. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Ngomongin ini terus sampai tokonya ramai. Iblis dikalahkan sampai dagangannya habis baru menang ya. Kalau di toko tuh begitu, jangan diem aja. Kok nggak laku-laku, pelanggan nggak datang, iblis dikalahkan, kuasanya, gitu aja. Amin. Nanti kan berkat datang. Amin. Sebelah kita ngundangnya pakai hiu, datang. Disogok saudara. Nah saudara nggak ngelakuin apa-apa, pelompang, ya kan? Orang sono kemana-mana, ke Mekah bawa batu taruh depan rumah, minyak dukun. Oh saudara cuma pelompang. Gimana? Direbut setan kanan kiri. Padahal roh di dalam kita lebih besar. Harusnya saudara langsung nyanyi, iblis di orang-orang semua saudara, orang-orang semua orang datang ke tempat kita. Karena di tempat kita ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Penggelaris kita bukan datang dari utara dan selatan, penggelaris kita datangnya dari surga. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Oh yang gitu kalau udah amin, saya masih kurang. Kalau udah amin. Baru ini mantap. Dari tadi saya tungguin saudara amin, saya masih terus amin terus. Kalau amin ya. Itu mantap namanya. Segala sesuatu baik apa? Yang ada di bumi. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Saudara tahu cerita Ayub? Ayub ini dia punya cerita.
Waktu itu Tuhan lagi di surga, adain rapat. Rapat itu penting atau nggak penting? Penting. Nggak mungkin office boy diajak rapat, nggak mungkin. Rapat itu penting. Pejabat-pejabat yang datang. Ini iblis bisa datang. Waktu iblis ngintip-ngintip, Tuhan tanya, please, kamu dari mana? Dari keliling bumi. Kemana aja? Ya, gue ke Pademangan. Gue ke Mangga Besar, katanya kan. Itu ke Sunter, Sentosa, lewat. Engkau lihat hambaku yang setia, Hengki. Ya. Siapa nggak kenal dia gembala Pademangan. Gitu kan? Terus, iya terang aja lah Tuhan, dia itu nyanyi-nyanyi, dia itu bahasa rohnya lama, dia itu takut Tuhan, lah Tuhan yang lindungi semua yang dimilikinya. Coba senggol dikit, apakah dia tetap datang tuh doa ke PI? Pasti coba mulai. Senggol aja dikit, gitu ya. Senggol dikit, pasti mulai males-malesan melayani. Lama-lama juga meninggalkan engkau. Tuhan nggak pernah kasih celah aja untuk saya nyerang. Yang saya pikirkan gini, gila ini iblis ya. Kok bisa masuk sih ke ruangnya Tuhan? Kenapa bisa? Saudara berpikir iblis itu ngeliat Tuhan langsung lari? Enggak. Waktu itu malah ngomong, malah ngobrol. Nah sekarang kita lihat kenapa waktu itu bisa. Kita lihat Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Kita baca bersama-sama. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Yuk kita baca ya bersama-sama. 1, 2, 3. Dan aku mendengar suaranya di surga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa sampai mereka. Haleluya. Saudara kasih Tuhan lihat, mereka iblis itu sudah dilempar ke bawah. Waktu Yesus mati, darahnya Yesus itu menyucikan surga. Apakah sekarang iblis bisa masuk ke ruang meetingnya Tuhan? Nggak bisa. Ada darah Yesus. Sebab itu nggak cuma bumi, surga pun sudah disucikan oleh darah Yesus. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi nggak ada lagi yang jelek-jelekin kita dalam Tuhan. Nggak ada. Yang jelek-jelekin kita tinggal tetangga kita. Surga mau udah aman. Ya, itu dia tuh. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, iblis sudah dilempar keluar. Nggak usah takut. Amin. Ini dia dasar nggak darah Yesus. Surga itu disucikan oleh darah Yesus. Haleluya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, saya ada 7 poin. Ini baru keempat ya. Jadi pulangnya jam 3. Nah siap. Haleluya. Yang keempat itu apa? Menyucikan hati nurani kita. Kita baca Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebih darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai apa? Persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hati nurani itu penting. Amin. Kadang kita suka dihakimi oleh hati nurani kita. Gitu. Sebab itu kalau saudara dikul makan bareng, doa, 11 suruh doa. Kok doa ya? Dia langsung injek kaki istrinya. Kenapa papa nggak mau doa? Semalam saya habis ke Mangga Besar. Nggak layak. Hati nurani itu menghakimi dia. Aku udah benar kaya. Saudara, walaupun saudara pernah bunuh banyak orang, waktu saudara datang sama Yesus, hati nurani saudara sudah dibenarkan oleh darah Yesus, sehingga kita bisa datang di hadapan Tuhan dengan hati nurani yang bersih. Bukan karena perbuatan kita, tapi semuanya karena darah Yesus.
Haleluya. Bahkan hati nurani dibersihkan. Yang kelima, Ibrani 13 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Untuk apa? Menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Kita sudah dikuduskan. Semua yang datang di hadapan Tuhan itu harus kudus. Kalau nggak kudus, mati. Mati, saudara. Tetapi puji Tuhan, setiap hari kita bisa datang di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dikuduskan. Bukan karena kita mandi di sungai 7 mata air, mandi kembang, tetapi kita dikuduskan oleh apa? Oleh darah Yesus. Itu penting. Jadi setiap hari datang aja sama Tuhan, doa aja, nggak apa-apa. Karena kita sudah dikuduskan, dilayakkan. Yang terakhir, yang keenam, saya potong 1 poin untuk bonus. Haleluya ya. Ibrani 10 ayat 11. Haleluya. Kita baca bersama-sama Ibrani 10 ayat 19. Ada ya? Ibrani 10 ayat kita baca ya 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Luar biasa, kita dapat masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Ini dulu yang bisa masuk ke sini tadi. Yang bisa masuk ke sini itu dulunya iblis bisa. Tapi sekarang nggak bisa. Kenapa? Waktu Yesus mati, dia mengambil kunci. Kunci surga, kunci neraka, kunci bumi, Yesus ambil. Kemudian Yesus kasih siapa kunci ini? Kasih kepada kita. Kita punya akses langsung untuk kita berdoa, dan doa kita didengar oleh Bapa di surga. Ada hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth. Dia membangkitkan lebih dari 13 orang mati. Dan seorang yang mengomentari kehidupan Smith Wigglesworth, dia berkata gini, kenapa Smith Wigglesworth begitu luar biasa? Karena doa Smith Wigglesworth itu langsung ke tahta Bapa di surga. Nggak cuma Smith, kita juga bisa. Amin. Sebab itu jangan nonton drakor terus, baca Alkitab. Kalau nonton drakornya 5 jam, baca Alkitabnya 2 jam gitu. Ya jangan dihabiskan untuk drakor, untuk hal yang sia-sia. Kita harus membangun iman kita supaya apa? Doa kita tembus ke surga. Amin. Amin. Suatu kali Smith Wigglesworth ini pelayanan dan dapat kabar istrinya namanya Polly itu mati, meninggal. Dia datang ke rumah, dia pegang tangan, kaki istrinya dia pegang. Dia bilang ini, Polly, kenapa engkau meninggalkan aku? Bangun. Istrinya udah mati, pelayan tuh udah banyak, bangun sudah. Bangun. Bukannya Smith Wigglesworth di alam sudah bangkitin dia, diomelin. Smith, kamu tahu nggak? Saya lagi ngobrol enak-enak di surga, kamu panggil. Tuhan itu ngomong, waktu saya mendampingi kau udah selesai. Saat waktunya sekarang saya mau sama Tuhan. Oh begitu, ya udah pulang lagi mah. Ya mati lagi saudara, mati lagi. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan. Kematian itu hal yang natural. Karena memang tubuh ini nggak dapat bagian dalam kerajaan surga. Mau masuk surga? Mau mati? Mati nggak nakutin, melek di sisinya Yesus. Amin. Ini yang terjadi dengan kematian. Kita kan mati itu ngeri, mati enggak. Itu cuma merem karena tubuh ini nggak bisa dibawa ke surga. Harus kita tinggal. Tetapi kalaupun kita meninggalkan tubuh ini, kita ada di surga, tempat yang ada penderitaan, tempat nggak ada air mata. Amin. Di sana udah nggak ada robot, tenang aja. Oke, ini ke bawah. Nggak ada, saudara. Ya, nggak ada investasi, nggak perlu. Semua udah disediakan Tuhan. Amin. Kita penuh damai, penuh suka. Dan itulah kerinduan semua orang yang pintar. Kalau saudara rindu masuk surga, saudara orang pintar. Tapi kalau saudara nggak peduli sama surga, saudara orang ya, kok yang dia ngomong. Amin, saudara. Jadi kita itu punya akses. Katakan akses.
Akses itu dulu setan punya. Dia bisa kemana-mana. Sekarang itu diberikan sama kita. Kita punya akses untuk Tuhan. Ganti jantung saja di baru. Tuhan, tolong dia. Tuhan, berkati. Kita punya akses. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi, terlepas di surga. Kenapa kita bisa masuk ke tempat kudusnya Tuhan? Karena kita punya darah Yesus yang sudah menyucikan, menguduskan, melayakkan kita. Amin. Saya minta kunci. Apa tadi? C. Darahmu Yesus sucikan. Darahmu Yesus bebaskan. Darahmu Yesus ubahkan. Ku dicarikan. Kita akan mau jadi dari awal. Sukacita. Hari ini kami tahu siapa diri kami di hadapan-Mu.
Kami adalah orang yang sangat Kau kasihi. Kami adalah orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, yang ditebus, yang disucikan. Kami nggak hidup dalam kutuk, kami nggak hidup dalam murka Allah, tapi kami hidup dalam anugerah Allah. Kami hidup dalam kasih sayang-Mu ya Tuhan, dalam berkat-Mu, dalam perkenanan-Mu. Dan hamba-Mu berdoa, biar seluruh apa yang Kau janjikan atas umat-Mu di tempat ini semuanya digenapi, semuanya digenapi, dan umat-Mu boleh mengalami berkat kuasa dari darah Yesus yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biar umat-Mu di tempat ini berjalan dari iman yang satu ke iman yang lain, dari mukjizat yang satu ke mukjizat yang lain. Tangan-Mu menopang, tangan-Mu terus menuntun, memberkati seluruh umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima terima kasih Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih untuk kasih sayang-Mu, terima kasih. Bapak Ibu Saudara semua adalah orang yang dicintai Tuhan, orang yang sangat dicintai Tuhan. Engkau berharga, Engkau mulia. Aku mengenal Engkau, aku mengenal nama-Mu. Terima kasih. Biar Engkau semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pasang doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Tuhan. Ya, haleluya. Kita diberkati firman Tuhan ya. Kita diingatkan kembali bahwa kita berharga, darah Yesus yang menguduskan dan menyucikan kita. Dan Yesus sudah bayar semuanya di atas kayu salib. Yes. Ya, ada bondnya, ada kwitansinya yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ya. Ya, semua lunas dibayar di atas kayu salib. Dosa, kutuk, segala macam itu sudah lunas di atas kayu salib. Nah, ini bondnya udah lunas. Nah, ini ada bondnya. Yasin, pet, lunas. Ya kan? Hal-hal yang baru, pet, lunas. Sakit penyakit, lunas. Yes. Kesalahan masa lalu, lunas. Penolakan dan kesepian, kesendirian, lunas semua. Perbudakan dosa, ya, self-reducing, lunas semua. Kematian spiritual, lunas. Berapa totalnya? 0. Ya, Roma 6 ayat 23. Ya, karena kematian Yesus buat kita semua, Yes. kita sudah ditebus. Ya, tadi itu apa? Motor itu udah ditebus. Ya, kita sudah ditebus kembali menjadi miliknya Tuhan. Yes. Ya, luar biasa. Ya, itulah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang dahsyat buat kita ya. Terima kasih buat hambanya Pastor Min yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ini teman sekutu saya sebenarnya. Ya, jadi kita sering bercanda, kita sering ini, jadi teman sekutu. Ya, kalau saya nggak kenal dia, kalau saya dibercandain ke tadi, nanti saya racunin. Tapi karena kita udah teman sekutu, kita udah santai-santai aja ya. Oke, sudahlah itu ya. Jadi satu hal yang saya cuma mau ingatkan kembali bahwa tadi disampaikan bahwa pemberian kita, apa hal yang kita memberi segala macam, ya itu dikatakan seperti kain kotor, ya. Tadi bahkan dikatakan seperti kain tit. Ya, itu artinya begini. Ya, saya ini sedikit bahwa bukannya artinya kita nggak boleh memberi, ya, bukannya artinya kita nggak boleh memberi. Tuh kata Pak Amin nggak usah memberi Pak, seperti kain kotor, bukan. Maksudnya adalah begini. Dosa kita nggak bisa dibalas dengan kebaikan kita. Iya. Ada orang kan yang berkata gini, wah hari kemarin dosa nih, ya kan, kalau gitu gua besok menyumbang orang lah supaya dosa gua dihapus. Nggak bisa. Itu yang seperti itu yang sekian kotor. Tapi kita memberi itu bukannya untuk hapus dosa kita. Waktu kita memberi kepada orang, kita ngasih sumbangan ke orang, itu bukannya untuk menghapus dosa kita. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah berbuat baik buat kita. Amin. Beda ya konsepnya. Orang dunia ngasih buat balas kejahatan yang dia lakukan. Ya, udah kita kasih ini kemarin kita habis buat dosa, udah ini kasih. Nah, itu orang dunia. Tapi kita memberi bukannya karena kita buat tebus dosa kita.
Dosa kita udah ditebus sama darah Yesus. Kita memberi buat apa? Karena kita mengasihi orang itu, karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sampai di situ. Jadi pemberian kita ini bukan kain kotor, pemberian kita karena kita mengasihi orang itu. Ya, yang dimaksud tadi Pak Amin mengatakan bahwa pemberian itu seperti kain kotor adalah waktu kita mencoba, tanda kutip, sogok Tuhan. Ya, kita buat dosa, tapi kita mau banyak memberi supaya dosa kita dihapusin. Itu yang namanya kain kotor. Tapi kita memberi bukan karena kita mau nyogok Tuhan. Kita memberi karena kita memang harus memberi karena kita mengasihi orang itu. Kenapa? Karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, saya ini luar biasa memangnya. Hari-hari ini kalau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah pilih kita, ya, makanya saya bilang itu anugerah kita bisa dipilih. Ya, dulu Pak Sumin kan cerita kan, umur 6 aja udah jahatnya minta ampun. Untung selamatkan, kalau nggak sekarang nipu rumah saja. Ya, jadi kami ini dulu dari agama seberang, tapi Tuhan dengan kasih karunia anugerah, ya nggak tahu kenapa. Ya, kemarin udah saya ceritakan, saya juga bukan lahir dari orang Kristen. Kenapa saya bisa dipilih? Juga nggak ada yang tahu. Kenapa sudah bisa dipilih sini? Kita nggak ada yang tahu. Bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan pilih kita. Amin. Kita nggak tahu kenapa. Itu namanya anugerah. Jadi hari ini kita diingatkan darah Yesus mahal, jangan sia-siakan anugerah itu. Jangan sia-siakan darah Yesus mahal. Kita isi anugerah itu dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Kita isi dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nanti sama dari kami, ya, kita kumpul kembali sama keluarga yang dicintai. Selalu kan saya katakan gitu kan. Kerinduan kita kumpul, ada anak kita, ada cucu kita, ada orang tua kita, atau kumpul makan satu meja. Aduh, itu indah luar biasa. Itu tujuan kita masuk surga dengan mahkota untuk kumpul bersama-sama dengan warga kita dikasihi, ya. Di situ hal-hal yang dahsyat yang luar biasa Tuhan kerjakan buat setiap kehidupan kita. Itu aja, dan hari ini kita mulai lagi, bukan mulai, kemarin memang libur Jumat Agung, ibadah anak. Ya, jadi kita minta kerjasama buat orang tua yang punya anak, didorong untuk ikut ibadah anak. Ya, terus nanti pulang, ya, ditanyain tadi ibadah anak dapat pelajaran apa, dapat firman apa. Jadi diajak interaksi supaya tuh anak juga semangat kan. Ya, dipuji, pintar ya kamu yang anaknya ibadah anaknya, nanti minggu depan datang lagi ya ini. Jadi kita sama-sama ya, kita mau didik anak kita ya sama-sama ya, supaya sejak dari dini dia dikenalkan Tuhan, sejak dari dini dia tahu Tuhan dan percaya. Kalau dia sejak awal dia kenal Tuhan sampai gede, ya percayalah dia nggak akan jauh dari Tuhan. Ya, dia akan terus dia ini. Jadi tolong kerjasamanya sama setiap orang tua, dorong dia untuk ikut ibadah anak. Ya, waktu pulang nanti jangan didiemin aja kayaknya nggak ada apa-apa nih gitu. Tanya, gimana tadi ibadah anaknya, gimana tadi dapat firman apa, dapat hadiah apa mungkin, ya kan kakaknya tadi gimana ini, ajak komunikasi. Oh kamu pinter ya, nanti minggu depan ibadah anak lagi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Supaya apa? Dia juga semangat kan, diperhatiin, diajak ngobrol tentang ibadah anaknya, dia semangat. Jadi tiap minggu dia akan datang, dan kita sama-sama didik anak ini untuk dia takut akan Tuhan sejak sedini mungkin dia boleh kenal Tuhan, sehingga dia akan melenceng jauh. Kalau nanti udah gede tuh anak, udah belasan, sudah gereja, sudah ini, udah capek, ya kan, udah kalau kata pohon itu udah susah dibengkokin. Ini kalau pohon masih kecil, dia kan tinggal diikat pakai sedotan aja. Saya punya pohon tuh pakai sedotan diikat, ngikut ya. Tapi kalau udah gede, pakai sedotannya yang ngikut. Ya, jadi itu ya, kira-kira itu. Terus kedua, saya tetap himbau semua, saya nggak bosan-bosan ya, untuk kita ikut bergabung dalam KUL. Ya, jangan jangan kita nggak terhisap dalam hal-hal yang berbau kekekalan, misalnya saya bilang. Ya, jadi saya himbau kita ikut KUL. Ya, Jumat ini kita KUL terakhir sebelum kita nanti libur Lebaran sampai nanti habis Lebaran ya. Jadi minggu ini kita masih KUL sekali lagi ya. Jadi saya himbau ya, sama-sama kita bertumbuh bersama. Ya, roh ini biar terus menyala-nyala dari kata Amin. Nonton boleh, tapi jangan waktu kita semua dihabiskan untuk nonton drakor. Nonton boleh nggak? Boleh. Ya, bukannya saya juga anti nonton. Nggak boleh tuh, enggak. Ya, boleh silakan. Tapi jangan dari pagi melek mata sampai sore itu TV sampai panas. Ya kan, nonton terus gitu. Ya kan, ayo bawa hidup kita untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan. Yang melalui kita nama Tuhan dipermuliakan. Ya, sekali lagi terima kasih banyak buat firman-Nya, buat Amin. Kita akan akhiri firman Tuhan. Oleh kuasa dan
hati kami boleh mengingat Tuhan bahwa Engkau bangkit Tuhan dari kematian. Sebab Engkau hidup ada hari esok. Sebab Engkau hidup, Engkau pegang masa depan kami. Dan kami tahu masa depan kami, masa depan yang penuh dengan pengharapan yang pasti Tuhan. Bahkan bukan hanya di muka bumi ini, Engkau sudah menyiapkan tempat yang luar biasa bersama dengan Engkau di surga nanti. Terima kasih Bapa, oleh darah-Mu kami diperdamaikan, oleh darah-Mu kami ditebus oleh dosa-dosa kami. Kami dengan kepala tegak boleh berdiri, kami boleh tegak Tuhan. Kami dilayakkan Tuhan. Kami boleh bertemu muka dengan muka. Kami boleh berdoa dan doa kami didengar sampai ke surga Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kematian-Mu Tuhan. Kami nggak menyembah Allah yang salah. Kami nggak menyembah Allah yang mati. Tapi kami menyembah Allah yang hidup, yang bangkit Tuhan Yesus. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kami boleh mengisi anugerah yang sudah Kau berikan buat kami dengan hidup yang benar. Hidup kami nggak hidup yang sembarangan. Hidup kami bukan hidup yang ada di dalam dosa. Tapi hidup kami hidup yang benar. Karena darah itu terlalu mahal buat kami. Kami nggak mau sia-siakan setetes darah yang sudah Kau korbankan buat kami Tuhan. Terlalu besar pengorbanan-Mu buat kami. Oleh sebab itu kami nggak akan sia-siakan apa yang sudah Kau anugerahkan buat hidup kami. Dengan kami hidup benar, hidup takut akan Tuhan, dan memuliakan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Mintarjo yang sudah Kau kitas di tempat ini Bapak. Berkati Tuhan dimanapun hamba-Mu ini ada. Berkati pelayanannya Tuhan. Berkati istri dan kedua anaknya Tuhan. Berkati pengembalaannya di GBI Tanah Abang Tuhan ya. Pakai lebih dahsyat lagi, pakai lebih heran lagi, bukakan lebih lagi kepada firman Tuhan atas setiap kehidupannya Tuhan. Engkau jaga dia Tuhan, keluar masuknya dimanapun hamba-Mu ini Kau percayakan Tuhan. Berkati buat istri dan keluarga besar yang ada, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Tidak ada kuasa asik jahat yang akan menjamah hamba-Mu dan seluruh keluarga besar yang ada. Semua akan dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, inilah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang boleh mendengar firman Tuhan. Biar firman ini boleh menjadi kekuatan mengingatkan bahwa setiap kami bahwa kami berharga dan kami sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih bahwa sebentar kami akan berpisah, kami akan ke rumah, pulang ke tempat tujuan kami masing-masing. Kau menyertai kami. Mari kita angkat amplop kita. Oh Rabasyanda ya Rabba ya Rabba ya Rabasyanda karena ya Rabasyanda. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan ini sebagai taburan daripada benih yang kami tabur Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami beri tidak akan pernah sia-sia. Benih yang kami tabur akan bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Bahkan Kau berjanji anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Kami pegang janji Tuhan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Rabasyanda ya Rabba ya Rabba. Mari kita angkat dua tangan kita. Oh Rabasyanda ya, kekasih-kekasih Allah pulanglah. Terima berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal yang mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan penghiburan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan yang perbaik, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati melimpah-limpah.